Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu harap anak-anak senantiasa sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem organisasi kehidupan. Nah, jadi anak-anak, tentu anak-anak tinggal pada sebuah rumah ya. Nah, rumah tersebut beralamat di suatu RT, suatu RW, desa, kecamatan, hingga kabupaten tertentu. Nah, alamat rumah kalian dapat menggambarkan suatu susunan organisasi wilayah pada negara kita. Nah, begitupun halnya dengan bagian-bagian tubuh kita. Jadi, pada tubuh kita itu terdiri dari unit yang paling kecil hingga unit yang paling besar, yaitu makhluk hidup. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus untuk membahas unit terkecil penyusun makhluk hidup. Unit tersebut adalah sel. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai pengertian dari sel dan juga informasi lainnya, mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari materi mengenai sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, baik secara struktural maupun fungsional, serta sel ini tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, sel sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun dari berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel atau nukleus, sitoplasma, serta organel sel. Kemudian, sel sebagai unit fungsional bermakna bahwa sel-sel penyusun tubuh makhluk hidup melakukan suatu fungsi atau kegiatan proses hidup. Nah, sel ini mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, mampu untuk melakukan proses energi, mampu untuk tumbuh dan juga berkembang, mampu untuk tanggap terhadap lingkungan, serta mampu untuk melakukan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Sel juga dianggap sebagai unit hereditas atau pewaris yang menurunkan sifat genetis dari satu generasi induk kepada generasi keturunan berikutnya. Nah, sebagian besar sel memiliki ukuran yang sangat kecil. Umumnya, sel ini berdiameter sekitar 1-100 μm. Berdasarkan strukturalnya, sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu sel prokariotik seperti yang terletak pada layar sebelah kiri dan juga sel eukariotik seperti yang terletak pada layar sebelah kanan. Baik, untuk sel jenis yang pertama yaitu sel prokariotik. Nah, prokariotik atau prokariot berasal dari dua suku kata, yaitu pro dan juga kariot. Pro memiliki arti sebelum, sedangkan kariot memiliki arti nukleus. Jadi, sel prokariotik ini merupakan sel yang memiliki nukleus atau inti sel, tetapi inti sel ini tidak diselubungi oleh membran inti. Biasanya, organisme yang memiliki sel prokariotik adalah bakteri dan juga archaea. Beberapa contoh dari sel prokariotik adalah bakteri Escherichia coli, kemudian contoh yang kedua adalah Cyanobacteria. Nah, berikut ini merupakan gambar dari sel prokariotik. Jadi dapat diamati ya anak-anak bahwa terdapat beberapa bagian-bagian dari sel. Yang pertama, kita dapat mengamati adanya kapsul dari bentuk sel itu, kemudian terdapat dinding sel, kemudian terdapat lapisan membran sel pada bagian bawahnya. Setelah lapisan membran sel, terdapat banyak sekali organel-organel sel. Di antaranya ada materi genetik atau DNA, kemudian terdapat nukleoid, kemudian terdapat cairan pada sel atau sitoplasma, kemudian terdapat ribosom, mesosom, serta terdapat plasmid. Jenis sel yang kedua adalah sel eukariotik. Eukariotik atau eukariot berasal dari dua suku kata, yaitu eu dan juga kariot.
Eu berarti sejati, sedangkan karyot berarti nukleus. Sel eukariotik merupakan sel yang memiliki inti sel dengan dilapisi oleh adanya membran inti. Sel eukariotik ini memiliki ukuran sekitar 10 kali lebih besar daripada sel prokariotik serta memiliki volume hampir 1000 kali lipat dari sel prokariotik. Beberapa contoh dari sel eukariotik diantaranya yaitu protista, jamur, tumbuhan, dan juga hewan. Berikut ini merupakan gambar struktur dari sel eukariotik. Jadi, anak-anak dapat kita amati beberapa organel-organel sel. Di antaranya, yang pertama kita dapat menjumpai adanya membran plasma, adanya sentriol, kemudian terdapat kompleks Golgi atau badan Golgi, kemudian terdapat mitokondria, retikulum endoplasma, nukleus atau inti sel, serta adanya lisosom. Berikut ini merupakan tabel perbedaan dari sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Mari kita tinjau dari beberapa aspek. Untuk yang pertama, mari kita tinjau dari aspek ukuran. Sel prokariotik memiliki ukuran pada kisaran 1 sampai 10 μm, sedangkan sel eukariotik memiliki ukuran yang lebih besar, yaitu pada kisaran 10 sampai 100 μm. Kemudian, bila ditinjau dari aspek membran inti, sel prokariotik tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik memiliki membran inti. Kemudian, ketika kita tinjau dari materi genetik, sel prokariotik ini memiliki materi genetik yang letaknya tersebar pada sitoplasma sel, sedangkan sel eukariotik memiliki materi genetik yang letaknya berada pada nukleus atau inti sel. Selanjutnya, pada aspek sistem endomembran, sel prokariotik ini tidak memiliki sistem tersebut, sedangkan sel eukariotik memiliki sistem endomembran tersebut. Untuk aspek yang terakhir, yaitu contoh dari anggota kingdom tiap-tiap sel. Nah, sel prokariotik biasanya didominasi oleh kingdom dari Archaebacteria dan juga Eubacteria, sedangkan sel prokariotik biasanya didominasi oleh anggota dari kingdom Protista, Fungi, Plante, dan juga Animalia. Nah, sel eukariotik ini terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu untuk yang pertama pada sebelah kiri, yaitu adalah sel hewan, sedangkan pada sebelah kanan adalah sel tumbuhan. Baik, kita akan membahas mengenai sel hewan terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, sel hewan ini memiliki beragam organel yang terbenam di dalamnya. Beberapa dari struktur sel hewan ini juga hadir pada sel tumbuhan, tetapi perbedaan yang paling mencolok yaitu pada sel hewan terdapat organel khusus yang bernama sentriol. Beberapa jenis dari sel hewan diantaranya yang pertama adalah sel darah, seperti contohnya sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain-lainnya. Jenis sel hewan yang kedua adalah sel otot, seperti otot lurik, kemudian ada otot polos, dan juga otot jantung. Kemudian jenis sel hewan yang ketiga merupakan sel epitel, contohnya seperti sel epitel yang terletak pada rongga mulut. Kemudian jenis sel hewan yang terakhir adalah sel saraf, contohnya seperti sel saraf pusat. Setelah kita membahas mengenai sel hewan, sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu sel tumbuhan. Bentuk sel tumbuhan ini lebih kaku, tidak seperti sel hewan maupun sel manusia, karena sel tumbuhan ini tersusun atas zat selulosa, hemiselulosa, lignin, dan juga pektin yang berfungsi untuk menguatkan tumbuhan. Nah, sel tumbuhan ini memiliki organel serta sitoplasma yang tertutup oleh adanya membran sel. Beberapa jenis dari sel tumbuhan diantaranya yang pertama adalah sel parenkim, kemudian jenis yang kedua adalah sel kolenkim, jenis yang ketiga adalah sel xilem, kemudian jenis keempat adalah sel phloem, jenis yang kelima adalah sel sklerenkim, dan juga jenis yang terakhir adalah sel epidermis.
Dari kedua jenis sel yang berbeda tersebut, kita dapat menuliskannya ke dalam tabel perbedaan antara sel hewan dan juga sel tumbuhan. Mari kita tinjau dalam berbagai aspek. Untuk aspek yang pertama yaitu mengenai dinding sel. Nah, sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memilikinya. Kemudian berdasarkan plastida, sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel tumbuhan memiliki plastida, terutama terletak pada kloroplasnya. Kemudian, ketika ditinjau dari rongga sel atau vakuola, nah, sel hewan ini tidak memiliki vakuola, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola dengan ukuran yang cukup lebar. Selanjutnya yaitu dari aspek organel sentriol. Nah, sel hewan memiliki organel ini, tetapi sel tumbuhan tidak memilikinya. Begitupun halnya pada organel lisosom. Sel hewan memiliki organel lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memilikinya. Baik, setelah kita membahas mengenai sel hewan dan juga sel tumbuhan, sekarang kita akan lanjut untuk membahas mengenai organel penyusun sel. Jadi, meskipun sel merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup, sel tetap terdiri dari beberapa organel-organel. Jadi, ada banyak sekali organel penyusun sel ini, di antaranya yaitu vakuola, mitokondria, dinding sel, peroksisom, lisosom, membran sel, ribosom, plastida, sitoplasma, sentriol, kemudian retikulum endoplasma, nukleus atau inti sel, glikosisom, serta badan Golgi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai organel-organel penyusun sel, mari kita bersama-sama untuk menyimak video berikut ini ya anak-anak. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Tidak peduli apa jenis sel mereka. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungannya. Sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Organel berarti organ kecil. Adalah bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yaitu pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan, dan bagaimana hal itu akan dilakukannya. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti juga mengandung sebuah nukleolus, yang merupakan struktur di mana ribosom akan dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, mereka akan memiliki tugas penting, mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, yang kadang-kadang disekat dengan Re. Ada 2 jenis Re. Re kasar memiliki ribosom yang melekat padanya, dan Re halus tidak memiliki ribosom melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan, seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi, yang kadang-kadang disebut dengan badan Golgi, akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain pada mereka, seperti lipid atau karbohidrat. Pada tumbuhan, vakuola adalah struktur bas seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda,
Di sini, di sel tumbuhan, vakula sentral berfungsi untuk menyimpan air. Kembali ke sel hewan, Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Mereka penuh dengan enzim yang akan memecah puing-puing sampah pada sel. Mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik untuk kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut dengan respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi akan memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara sel mempertahankan bentuknya dengan menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen, seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus, yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme, seperti tumbuhan yang fotoautotropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Ini berwarna hijau karena memiliki pigmen hijau yang disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel mereka. Mari kita membahas tiap-tiap organel sel ini lebih detail. Untuk yang pertama yaitu organel sel berupa membran sel. Nah, pada gambar sebelah kiri ini merupakan gambar dari membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk melindungi dan juga mengatur lalu lintas zat-zat yang keluar masuk dari sel dan bersifat semipermeabel atau dapat ditembus. Kemudian, organel yang kedua pada bagian tengah ini merupakan sitoplasma. Sitoplasma biasa dikenal sebagai cairan pengisi sel. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Selanjutnya, organel ketiga yang terletak pada bagian kanan adalah nukleus atau inti sel. Jadi, pada setiap sel tentu memiliki suatu inti. Nah, nukleus ini tersusun atas beberapa bagian lagi, di antaranya yaitu membran, cairan inti, kromosom, dan juga anak dari inti sel. Nah, nukleus ini berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan dari sel tersebut. Organel yang keempat adalah ribosom, yaitu terletak pada sebelah kiri. Nah, ribosom ini berfungsi untuk tempat membuat atau tempat untuk mensintesis protein. Organel sel yang kelima adalah lisosom, seperti yang terlihat pada gambar bagian tengah. Nah, lisosom ini berfungsi untuk mencerna baik itu zat sisa maupun makanan serta zat asing pada sel. Kemudian organel yang keenam adalah peroksisom, seperti yang terlihat pada gambar sebelah kanan. Nah, peroksisom ini berfungsi untuk menghasilkan enzim katalase dan juga oksidase serta berfungsi untuk memecah lemak. Organel yang ketujuh adalah mitokondria. Untuk gambar dari mitokondria dapat diamati pada sebelah kiri. Nah, mitokondria ini berfungsi sebagai tempat untuk menghasilkan energi. Selanjutnya, untuk organel ke-8, adalah dinding sel. Dinding sel ini berfungsi untuk melindungi membran sel dan juga untuk menjaga bentuk dari sel itu sendiri. Selanjutnya, organel ke-9 adalah vakuola. Nah, vakuola ini berfungsi untuk mencerna makanan dan juga berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh sel. Baik, selanjutnya untuk organel sel yang ke-10 adalah RE atau retikulum endoplasma. RE ini terbagi menjadi RE kasar dan juga RE halus. Nah, RE ini atau retikulum endoplasma berfungsi untuk membuat dan juga menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap organel sel yang lain. Selanjutnya, untuk organel yang ke-11 adalah sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan.
di mana sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, selanjutnya organel sel yang ke-12 adalah plastida. Nah, plastisida ini hanya terdapat pada tumbuhan, di mana plastisida ini mengandung suatu pigmen tertentu, seperti pada kloroplas. Organel sel selanjutnya yaitu organel yang ke-13 adalah badan Golgi. Untuk gambar dari badan Golgi dapat diamati pada sebelah kiri. Nah, badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan akan menyalurkannya ke organel sel lain yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, untuk organel sel terakhir adalah glioksisom. Nah, glioksisom ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, di mana glioksisom ini berfungsi untuk membantu proses metabolisme tubuh. Baik, cukup sekian materi mengenai sel. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.